adalah kisah lanjutan dari petualangan Ganindra Basudewa di tanah Borneo, Kalimantan. Ini adalah juga lanjutan dari video misteri rumah walet di tanah Borneo, Kalimantan. Bagi sobat yang mau mendengarkan cerita ini, kalau belum menonton video tentang misteri rumah walet, bisa tonton videonya terlebih dahulu. Sudah Bang Fawaz siapkan di dalam playlist dan bisa ditonton dalam versi full story-nya atau versi langsung tamat. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah misteri anak perantau tanah Borneo, Kalimantan, season ketiga. Sadar atau tidak, tapi kini telapak tangan dan dada Indra terasa sangat hangat atau mungkin panas. Sekilas Indra melihat ada seberkas cahaya merah terang dari kedua telapak tangan dan dadanya. "Cukup, diam di situ, Indra," bentak Pak Sami kepada Indra. Langkah Indra tiba-tiba terhenti dan terasa sangat berat, seperti ada yang menahan kedua kakinya untuk melanjutkan langkahnya. Jantungnya berdebar kencang saat ini. Entah seberapa besar Indra berusaha, tapi kakinya sama sekali tak mau digerakkan, hingga Indra berlutut dibuatnya. Berat, berat, dan semakin berat. "Bapak, udah!" ujar Ida dengan suara tertahan seperti menangis. Karena dalam keadaan ini, Indra sama sekali tidak bisa menengok untuk melihat wajahnya. "Lepasin saya, Pak. Saya harus bunuh dia sekarang, Pak. Malam ini juga," teriak Indra di tengah kekakuan yang dialami tubuhnya. "Jangan paksa saya, Indra," bentak Pak Sami. Teriak Indra sekencang-kencangnya dengan berusaha menggerakkan tubuhnya. "Udah, Indra!" teriak Ida dengan menangis keras. Perlahan-lahan Indra mulai bisa menggerakkan tubuhnya kembali, bersamaan dengan hawa panas yang ada di tangan dan dadanya menghilang. Tapi Indra merasakan tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Seakan-akan Indra bisa terbang saat ini. Yang ada di akal dan pikirannya sekarang adalah bagaimana caranya agar Indra bisa segera menghabisi Mbak Endah. Tapi Pak Sami tak mungkin membiarkan Indra pergi dari hadapannya hingga apapun yang dia katakan tadi sudah terlaksana. Lagi pula, sama sekali tak ada jaminan Indra bisa menghabisi orang yang telah mendapat perlindungan. Jika Indra mengikuti semua sarannya, Indra harus melumpuhkan Pak Sami agar dia bisa sesegera mungkin mengakhiri kebiadaban Mbak Endah. "Maafin saya, Pak, tapi Bapak yang maksa saya," ujar Indra pelan yang langsung berlari ke arah Pak Sami dengan mengepalkan tangan sekeras-kerasnya untuk menyerang Pak Sami dengan kecepatan yang melebihi angin tercepat sekalipun. "Ini jawabanmu, Indra," ujar Pak Sami yang tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap putih kecil dan hilang tertiup angin. "Loh, hilang?" pikir Indra dalam hati sambil memandangi tempat Pak Sami berdiri tadi. "Bapak, jangan!" teriak Ida keras mengagetkan Indra. Tapi belum sempat Indra menengok ke arah teriakan Ida dan dak! Dunia serasa berputar dengan cepat di pandangannya, atau dia yang sedang berputar-putar. Tapi sejenak Indra bisa melihat tubuhnya tergeletak dengan darah segar
yang terus keluar dari tempat yang seharusnya dia sebut leher. Indra. Suara yang Indra kenal sebagai suara Ida terdengar pelan di telinganya. Jadi gini akhirnya. Ujar Indra, tapi sama sekali tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pandangannya perlahan terasa berat, seiring rasa pedih teramat sangat yang mulai dia rasakan. Gelap, gelap, dan semakin gelap. Suasana gelap gulita dengan kesunyian yang sangat mengerikan menyambut Indra saat dia membuka matanya. Hal pertama yang Indra sadari saat ini adalah dia tidak bernafas dan jantungnya tidak berdenyut. Wah, gua mati, gumam Indra saat memfokuskan matanya untuk melihat telapak tangannya sendiri di dalam kegelapan. Tapi semuanya percuma. Kegelapan ini tak memberikan setitik pun cahaya untuknya. Pertanyaan seperti di mana, kenapa, bagaimana, sepertinya tak akan dia tanyakan saat ini. Toh siapa yang akan menjawabnya? Sekarang Indra hanya bisa menunggu kedua malaikat yang dijanjikan itu. Apakah mereka akan menyiksanya? Ataukah mereka akan menuntun Indra ke tempat yang indah hingga akhir dunia nanti? Perasaan gak nyaman apa ini? Gumam Indra dalam hati saat suasana yang dia rasakan di kegelapan ini tiba-tiba berubah aneh. Aneh yang tidak dapat dia gambarkan. Aneh yang seakan ada sesuatu yang mengganjal untuk dia ungkapkan. Tapi dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Angin besar yang kuat tiba-tiba menerbangkan Indra dengan cepat. Dia tidak tahu kemana angin ini akan membawanya. Tapi setitik cahaya di kejauhan perlahan mendekat. Dan semakin mendekat. Rang Indra saat dia terjatuh di sebuah ruangan yang terang, yang jika dia perhatikan, dia mengenalinya, tapi entah di mana. Di hadapan Indra kini terpampang sebuah kamar sederhana dengan lemari yang berisi pakaian dan terlihat berantakan, dengan baju yang berserakan di sana-sini. Tapi sepertinya semua ini sangat tidak asing baginya. Suara tangis seorang bayi mengejutkannya. Ternyata di samping kirinya, di atas sebuah tempat tidur kayu yang terlihat usang, ada seorang bayi kecil laki-laki yang meronta-ronta dengan tangisan yang sangat keras dan terdengar memilukan, yang menandakan sepertinya dia sedang kelaparan. Diam! Gara-gara kamu istriku mati. Diam! Atau saya bunuh kamu! Bentak seorang laki-laki yang tiba-tiba memasuki ruangan. Buah! Sebuah bogem mentah yang dilayangkan oleh seorang laki-laki lain yang tiba-tiba memasuki ruangan kamar ini mendarat tepat di pipi laki-laki itu. Tapi tunggu, Indra mengenal laki-laki itu. Itu adalah ayahnya. Jangan sembarang ngomong, ini anakmu Lan, ujar ayah Indra dengan sedikit membentak pada laki-laki yang ditinjunya itu. Bukan, ini setan yang sudah bunuh istriku, jawab laki-laki lain itu sambil menunjuk ke arah si bayi yang tangisannya semakin menjadi. Ini anakmu, kembali ayah Indra membentaknya. Bukan, bukan, ujar laki-laki itu dengan mengepalkan tangannya dan bersiap menghajar bayi yang terbaring tak berdaya dengan tangisannya.
Tinju laki-laki itu mendarat di punggung ayah Indra yang dengan sengaja menutupi bayi itu dengan tubuhnya. Dan tanpa berkata apapun, ayah Indra langsung menggendong bayi itu dan membawanya keluar ruangan kamar ini. Bawa pergi setan itu dari sini!" teriak laki-laki itu diikuti dengan tangisnya. Laki-laki itu menangis dengan sejadi-jadinya dan keluar pelan dari mulutnya ratapan-ratapan akan betapa ia kehilangan istri yang sangat dicintainya dikarenakan telah melahirkan anak mereka. Apa bayi yang dibawa oleh ayah Indra itu adalah Indra sendiri? Apakah ini berarti Indra bukanlah anak orang tuanya sendiri? Dan berarti orang yang sedang menangis di depan Indra ini adalah orang tuanya? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Indra saat ini. "Belum saatnya, Mas," ujar suara yang Indra kenal tepat di belakangnya. "Lucy?" ujar Indra sambil membalikkan badan ke arah suara itu. Entah bagaimana Indra menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Lucy dengan mengenakan pakaian putih indah sedang tersenyum lebar ke arah Indra. "Tempat kakak bukan di sini," ujar suara seorang anak perempuan kecil tepat di samping Indra. Iya?" tanya Indra bingung sambil melihat ke arah Lucy. Lucy hanya mengangguk dengan tetap tersenyum. Dia memegang tangan Indra dengan lembut, tapi terasa sangat dingin. "Makasih ya, Kak," ujar Tia sambil memeluk kaki Indra. Angin kencang ini kembali berhembus dan menerbangkan Indra. Gak, jangan sekarang, Lus, teriak Indra dengan menangis sejadi-jadinya. "Dra, tolong bangun. Dra, jangan mati, Dra," ujar sebuah suara yang samar-samar terdengar oleh Indra di tengah kegelapan. Perlahan-lahan rasa nyeri dan pedih yang tadi Indra rasakan kini kembali dan semakin menjadi. Indra terbatuk tak kuat menahan rasa sakit di sekitar lehernya. "Dra," ujar suara itu semakin jelas dan dia kenali sebagai suara Ida. Ida?" ujar Indra perlahan dengan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tiba-tiba, tubuh Indra seperti dipeluk dengan erat, sangat erat, hingga dia tidak bisa bernafas dibuatnya. Sakit dah," ujar Indra pelan tepat di telinga Ida. Biar kamu sakit, asal kamu gak mati," ujar Ida yang juga tepat di telinganya. Tapi sumpah dah, sakit betul. Meluk tapi gak gini amat. Ujar Indra dengan perlahan membuka mata. Benar saja, Ida sedang memeluk Indra erat dengan menangis sejadi-jadinya. Sepintas Indra melihat Pak Sami berdiri sambil memandangi Indra. Maafin saya, Pak," ujar Indra pelan sambil tak kuat menahan tangis mengingat apa yang sudah terjadi kepadanya. Walaupun perlahan, tapi nyeri dan pedih yang Indra rasakan di bagian lehernya perlahan mulai mereda seiring dengan usapan tangan Ida yang begitu lembut terasa di lehernya. Pak Sami melihat Indra dengan tatapan tajam dan sama sekali tidak menjawab permohonan maaf yang Indra ucapkan tadi. Entah apa yang dia pikirkan terhadap Indra dengan pandangan seperti itu. Tapi Indra sudah benar-benar merasa bodoh telah menantangnya.
sedangkan Ida masih dengan tangisnya. Indra benar-benar tidak bisa berpikir apapun. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tidak, lebih tepatnya apa yang harus dia katakan sekarang. Dengan tenaga yang sedikit telah pulih, Indra bergerak mendudukkan diri dan melepaskan pelukan Ida yang terasa sangat erat di tubuhnya. Ternyata memang Indra tidak berhayal. Seluruh bajunya telah dipenuhi oleh darah dengan bau amis yang sangat menyengat. "Dah, bajumu kotor semua," ujar Indra saat melihat pakaian Ida yang juga banyak terkena noda darah, sambil memegangi kepala Indra yang sejenak terasa sangat pusing. "Masihnya merhatiin baju orang. Lihat nah bajumu sendiri, modelnya gimana?" ujar Ida dengan angkuh. Dengan melihat keadaan Indra saat ini, dia sedikit teringat kisah yang diceritakan oleh Pak Aksa dulu. Dia bercerita tentang bagaimana dia mencoba mengerjai ayahnya, dan yang terjadi malah dia yang terpental jauh hanya karena kibasan sorban ayahnya. Dan kini keberadaan Indra tak jauh berbeda dengannya. Indra mencoba menantang Pak Sami, dan yang terjadi adalah kepala Indra lepas dari tempatnya. Lepas. Gumam Indra pelan saat menyadari jika kepalanya beberapa saat yang lalu lepas dari tempatnya, sambil meraba-raba lehernya. "Ternyata cepet juga ya," ujar Ida yang tengah memperhatikan gerak-gerik Indra. "Maksudmu?" tanya Indra bingung. Belum sempat Ida menjawab, pohon besar yang berada tak jauh dari mereka tiba-tiba tumbang dan jatuh hanya beberapa meter dari tempat Indra saat ini. Entah apa yang terjadi, tampak Ida nampak memasang wajah yang sangat marah. Dan Pak Sami langsung bersiap dengan kuda-kuda siaganya. "Ada apa?" tanya Indra bingung. Dia ada di sini," ujar Ida dengan nada bergetar. Ujar Pak Sami dengan bahasa yang tidak Indra mengerti. Tapi jika Indra dengar dari nada bicaranya, dia tahu pasti Pak Sami berbicara dengan seseorang, atau lebih tepatnya sesuatu. Tiga kali guncangan terjadi besar, seperti sesuatu yang sangat dan teramat besar menghantam bumi, hingga Indra terpental ke udara setinggi beberapa senti setiap dentumannya. "Gila! Apa-apaan ini? Di Kalimantan mana ada gempa?" gumam Indra dalam hati, sambil membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena getaran barusan pasti dari sesuatu yang tidak beres, atau mungkin terlalu beres. "Bukan gempa," ujar Ida sambil menunjuk ke arah pangkal pohon yang tumbang tadi. Dari kegelapan muncul seorang yang berpakaian sangat mirip dengan Pak Sami, dan hanya berbeda jika bulu yang tersemat di kepala Pak Sami jauh lebih besar. Tapi sepertinya Indra sangat tidak asing dengan orang itu. Tidak, bukan hanya satu, dua, tiga, empat. Mereka ada sekitar belasan atau bahkan puluhan orang, dan membawa senjata perang lengkap. "Ada apa ini?" gumam Indra. Tapi Indra benar-benar mengenal salah satu dari orang itu. Entah di mana dan siapa dia. "Dah, bawa Indra mundur," ujar Pak Sami dengan bahasa yang sedikit dapat Indra mengerti. Ida menarik Indra beberapa meter ke belakang Pak Sami. Orang-orang itu kemudian berbincang dengan Pak Sami dengan bahasa yang tidak dapat Indra mengerti sama sekali. Indra mencoba menengok Ida,
Tapi Ida langsung mendekatkan jari telunjuk ke mulutnya yang menandakan Indra harus diam. "Kalau mereka tahu kamu tadi nyerang Bapak, kamu dalam bahaya, Indra," ujar suara Ida yang tiba-tiba berbicara di kepala Indra. Sontak Indra tertegun mendengarnya dan langsung melotot ke arah Ida. "Inikah yang dimaksud Pak Sami dengan perang?" ujar Indra dalam hati. Dari kegelapan di arah yang lain, tiba-tiba muncul seorang lagi yang berpakaian seperti Pak Sami. Orang ini Indra kenal sebagai Roy dan pernah dia temui saat Indra di hutan dulu. Tapi yang membuat Indra terperangah adalah sosok yang mengikuti di belakangnya. "Bu Neng," ujar Indra lirih melihat Bu Neng berjalan mengikuti Roy. Ya, dia berjalan dengan tubuh yang lengkap dan bukan dengan wujud jeruan mengerikan yang selama ini muncul di hadapan Indra. "Dan itu berarti selama ini dia belum mati," batin si Indra. Dan penglihatan Indra saat di rumah Pak Yudi benar-benar salah atau sengaja dibuat salah. Kini perkataan Mbak Endah terngiang di pikirannya. Jika Indra akan segera bertemu dengan Bu Neng. Tanpa Indra sadari, tapi entah kapan Indra sudah menggenggam erat tangan Ida. Dan Ida pun melakukan hal yang sama. "Orang yang sudah dapat perlindungan dari Sang," ujar Ida di dalam pikiran Indra. "Iya, aku kenal dia," jawab Indra. Sejenak Ida menengok ke arah Indra. Mungkin dia bingung jika Indra bisa menjawabnya. "Jangan buat masalah," ujar si Ida. Tapi kini dengan suara yang sangat pelan dan Indra jawab dengan anggukan. Bu Neng melihat ke arah Indra dan tersenyum kecil. Senyum yang penuh arti. Tapi saat ini Indra mengartikan senyum itu sebagai kata, "Aku akan membunuhmu." Pak Sami dan beberapa orang yang muncul dari kegelapan tadi kembali berbicara dengan bahasa yang tidak Indra mengerti. Andai saja aku punya alat penerjemah Doraemon. Saat ini aku benar-benar ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Aku ingin di sini, aku ingin di situ. Lah, kok malah nyanyi? Gumam si Indra. Beberapa saat kemudian dari arah belakang Indra terdengar suara langkah beberapa orang. Dan saat dia tengok, ternyata di belakang Indra dan Ida kini telah berdiri 8 orang laki-laki yang pernah dia lihat di perkampungan Pak Sami dulu. Dan seorang lagi adalah nenek tua yang pernah muncul di hadapan Indra dulu. Seorang nenek yang mengeluarkan darah dari mulutnya dan menetes mengenai balutan pakaian di tubuhnya yang Indra sangka saat itu adalah corak pakaiannya. Dan itu berarti dia adalah manusia dan bukan makhluk halus penunggu hutan seperti perkiraan Indra dulu. Tapi bedanya kini dia tidak mengeluarkan darah dari mulutnya, dan yang pakaiannya bernoda darah adalah Indra sendiri. "Ayo Indra," ujar Ida yang kemudian menarik Indra untuk berdiri. Iya," jawab Indra gagap. Ini perang dah?" tanya Indra dalam pikiran Ida. Ida hanya menggelengkan kepalanya yang Indra benar-benar tidak mengerti maksudnya. Apakah bukan atau tidak tahu. Indra benar-benar seperti terjebak di sebuah persidangan dan Indra adalah tersangka utamanya. Pak Sami berkata dalam bahasa Dayak dengan nada yang sangat tinggi. Seketika itu pula para lelaki di belakang Indra mengeluarkan senjata mereka yang sebelumnya tersarungkan dengan rapi. Indra benar-benar terkejut saat mengetahui reaksi dari para lelaki yang ada di belakangnya. Karena dengan reaksi seperti itu, sepertinya apapun yang dikatakan oleh Pak Sami barusan
artinya pasti tidak baik. Pak Sami berkata lagi dengan sedikit berteriak. Ida kemudian menjawab perkataan Pak Sami, yang dia langsung berlari dengan menarik tangan Indra. Dah, tunggu, kenapa dah? Tanya Indra bingung pada Ida yang menarik Indra dengan sekuat tenaga. Ayo Indra, kita lari dari sini Indra. Kita disuruh bapak pergi. Ujar Ida terengah-engah dengan mengeluarkan air mata dan tak dapat menyembunyikan tangisnya. Indra melihat ke belakang dan para lelaki yang berada di belakang Indra tadi seperti menutupi tempat mereka berdua berlari dari orang-orang yang ada di hadapan mereka. Dan tiba-tiba kabut putih menyelimuti Indra yang sedang ditarik oleh Ida, dan mereka berdua seperti berlari di tengah kepulan asap yang sangat tebal. Hingga tak lama kemudian asap perlahan mulai menghilang dan digantikan oleh pekarangan depan sebuah rumah. Sebuah rumah yang Indra kenali, dan sudah lama sekali dia tidak mengunjungi tempat ini. Ini adalah halaman depan rumah Ida. Kita mau kemana dah? Tanya Indra dengan mengatur nafas sehabis berlari. Atau dia lebih suka jika menyebutnya seperti uperet yang ada di film Harry Potter. Gak tahu ya namanya uperet atau uperet. Ya begitulah. Gak tahu. Pokoknya kita pergi dari sini. Aku ambil baju dulu ya Indra. Bantuin aku biar cepat. Ujar Ida yang langsung masuk ke dalam rumah sambil tetap menarik Indra hingga ke kamarnya. Ida mengeluarkan tas yang cukup besar yang berwarna pink dan memasukkan beberapa helai baju ke tas itu. Dah, jelasin ke aku, kenapa kita lari? Kenapa kamu bungkusin baju begitu? Terus apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ujar Indra kepada Ida yang sedang sibuk dengan tas pink besarnya. Gak ada waktu, aku jelasin di jalan ya. Ujar Ida tanpa menengok ke arah Indra. Terus kita mau kemana? Ujar Indra dengan sedikit berteriak. Udah, ayo kita pergi. Ujar Ida tanpa mempedulikan pertanyaan Indra dan langsung menarik tangan Indra dengan kuat. Apa-apaan sih ini dah? Tanya Indra dengan membentak Ida yang terus menarik tangan Indra. Diam, kita lari sekarang. Kita buat awal yang baru, kita nikah di sana. Ujar Ida sambil tetap menarik tangan Indra di dalam kabut putih tebal yang menyelimuti mereka berdua. Tunggu. Bentak Indra pada Ida dengan melepaskan tangannya dari tarikannya. Perlahan kabut di sekitar Indra menghilang dan mereka masih tetap di rumah Ida. Kenapa Indra? Kamu gak mau nikah sama aku? Ujar Ida dengan tertunduk sambil menangis. Dihadapkan pada pertanyaan ini, Indra tidak bisa menjawab. Bagi Indra, sosok Ida adalah adik dan tak lebih dari itu. Memang bodoh rasanya jika menolak seorang wanita seperti Ida. Tapi apa memang harus secepat ini? Batin Indra. Kamu ini ngomong apa sih? Bapakmu itu lagi kesusahan. Kamu malah ngajak lari, ngajak Kimpoy juga. Apa sih yang ada di pikiranmu itu? Sekarang kita balik ke sana, kita bantu bapakmu. Ujar Indra emosi. Ida hanya terdiam, melihat Indra dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini, tapi dia benar-benar tak mampu menebaknya. Ya, sekarang bukan saat yang tepat kita ngomongin ini. Aku harus mengakhiri kisah pembunuhan ini. Aku harus bantu bapakmu yang lagi kesusahan di sana. Ngerti dong dah? Ujar Indra dengan memegang kedua pundak Ida untuk menenangkannya. Ida hanya menggelengkan kepala tanpa berucap satu patah kata pun, dan dia tetap hanya tertunduk lesu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku harus meninggalkan Ida?
Apa aku harus tetap bersamanya di sini? Walaupun aku pergi, tapi aku harus pergi kemana? Aku bahkan tidak tahu di mana letak pasti Pak Sami dan yang lainnya tadi. Batin si Indra. "Indra," ujar Ida lirih di tengah kebingungannya. Dengan sangat perlahan tapi pasti, Ida memajukan wajahnya, mendekati ke wajah Indra sambil menutup matanya. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, Indra sudah tahu kemana arah kejadian selanjutnya jika dia mendiamkan situasi ini. Tapi Indra juga hanya manusia biasa yang bingung dan sayang sekali mendapatkan sesuatu yang sudahlah, mendapatkan sesuatu dari wanita cantik di depannya. Setelah hanya tinggal beberapa sentimeter lagi, hal-hal yang Indra inginkan terjadi. Dengan sangat berat hati dalam meyakinkan diri, Indra menghentikan Ida. "Sekarang bukan saat yang tepat. Masih banyak waktu buat kita ngobrol," ujar Indra dengan jantung yang sudah berdebar sejak tadi. Ternyata emang gak mau ya. Beruntungnya lu sih," ujar Ida sedikit merajuk dan membalikkan badannya. Bukan gitu dah. Aku takut," ujar Indra pelan. "Apa yang kamu takuti?" gumam Ida pelan. Kata temanku si Rian, kalau aku macem-macem sama perempuan asli Kalimantan, apalagi nih ya, yang sudah jelas-jelas anak Pak Sami, yang notabene-nya tua suku Dayaknya, dan kamu sendiri juga punya kemampuan untuk itu, nanti ini pusaka bertuah bisa hilang. Kalau hilang, nanti seluruh janda di Kalimantan Timur bakal sedih. Ujar Indra dengan menahan tawa sebisanya. Tapi tetap saja Indra tidak bisa menahannya. Apa sih maksudmu? Kenapa bawa-bawa janda sekaltim? Kamu punya pikiran nakal ke aku. Kepalamu lepas aja ku sambung. Kenapa takut hilang? Rocos Ida tanpa henti sambil tangan kirinya mencubit perut Indra dan tangan kanannya memukuli wajah, pundak dan bagian tubuh atasnya yang lain. Sakit, ampun, ujar Indra dengan tawa terbahak-bahak dan mencoba menghindari pukulan Ida. Tapi percuma, tenaga wanita mungil ini ternyata cukup besar untuk menahan cubitannya di perut Indra, dan tangan kanannya terus memukuli Indra. Hanya kata maaf, ampun yang bisa keluar dari mulut Indra dengan tawa lepas yang sejenak telah membuatnya lupa akan masalah pelik yang tengah dihadapi. Tapi dengan begini, rona wajah Ida yang sejak tadi ketakutan telah berganti dengan tawa dan senyum yang entah bagaimana Indra bisa menuliskan keindahan yang ada di hadapannya saat ini. Udah, ampun, ujar Indra dengan tertunduk karena Ida duduk di sampingnya. Mereka duduk di lantai teras rumah yang diterangi oleh lampu yang Indra tebak hanya berdaya 10 watt, hingga terasa sangat tenang di tengah gelapnya malam. Setelah lelah tertawa, kesunyian tercipta di antara mereka berdua. Yang ada saat ini adalah mereka bingung apa yang harus dilakukan satu sama lain. Tidak, ini bukan kecanggungan karena rasa suka atau rasa cinta seperti di film-film FTV. Tapi kecanggungan ini terjadi karena kecemasan mereka berdua akan ada masalah yang akan dihadapi telah berada di kepala mereka masing-masing. Entah apa yang ada di pikiran Ida saat ini, tapi yang ada di pikiran Indra saat ini adalah
bagaimana dia bisa menghabisi Mbak Endah dan juga Bu Neng, dan mengakhiri kisah penjagalan manusia yang mereka lakukan. Indra, aku tetap pengen pergi. Aku pengen kayak kamu, bebas pergi kemanapun kamu mau. Aku pengen hidup normal kayak orang-orang di luar sana. Nikah, punya anak, nunggu suami pulang kerja, masak, jalan-jalan, belanja ke mall, liburan ke pantai, ujar Ida dengan meletakkan kepalanya di dengkulnya dan menatap luas ke arah langit yang penuh bintang. Perempuan ternyata sama saja ya, mau yang sakti ataupun yang sosialita. Di kepalanya ada belanja ke mall. Ujar Indra pelan. Aku cuma pingin itu. Salah, ujar Ida. Dengerin sebentar aku ngomong ya. Jadi gini, kita manusia gak akan pernah puas dengan apa yang kita punya. Sekarang, besok, lusa, seterusnya selalu ada batasan baru yang akan kita ciptakan. Kamu bilang keinginanmu cuma itu. Ya benar, tapi cuma itu di malam ini. Apa kamu yakin keinginanmu tahun depan masih sama kayak malam ini? Terus kalau aku nurutin kamu dengan bahwa kamu lari, bahwa kamu hidup di antah berantah, memulai semuanya dari nol, apa iya aku gak bakalan dicari sama bapakmu, sama saudaramu, sama sukumu? Itu artinya aku ngebeli kesenangan dan keamananku dengan mengorbankan kebebasan kita. Dan kalau aku sama kamu ngelakuin itu, wah, aku jamin kita gak akan dapat semua itu. Hidup dalam pelarian akan selalu was-was, dan hidup dengan dibayangi ketakutan itu gak enak, ujar Indra panjang lebar. Buat yang pertama, kamu benar. Mungkin tujuanku akan berkembang. Dan asal kamu tahu ya, dan asal ada kamu, kita bisa saling bantu buat wujudin semuanya. Buat yang kedua, kamu salah besar, weh, ujar Ida yang diakhiri dengan olokan kepada Indra. Salah? Gimana ya salahnya? Ujar Indra bingung. Ya salah. Nanti kalau kita punya anak, kita pulang. Masa iya bapak dibawain cucu masih marah? Hehehe. Ujar Ida dengan menyembunyikan wajahnya. Aduh. Ujar Indra kesal karena mendengar jawaban Ida yang berarti dia tetap menggampangkan semua masalah yang akan timbul setelahnya. Entah hanya perasaan Indra atau bukan, tapi sekilas dia melihat di kejauhan ada cahaya merah di langit malam. Sangat jauh, hingga hanya titik, dan terjadi hanya dalam sepersekian detik. Bukan lampu tambang, ini pasti sesuatu yang gak beres, ujar Indra dalam hati karena perasaannya menjadi sungguh tidak enak setelahnya. Kamu juga ngerasa Indra? Ujar Ida lirih. Iya, jawab Indra singkan. Bapak itu Indra, ujar Ida pelan. Loh, bapakmu kenapa? Tanya Indra panik. Gak apa-apa, jawab Ida singkat. Apanya yang gak apa-apa? Ada apa dah? Ujar Indra sedikit emosi. Kamu tenang saja, gak akan terjadi apa-apa sama bapak. Kami sudah ada perjanjian menghentikan kebiasaan kayau. Kayau itu duel memenggal kepala antar suku Dayak, dan biasanya dilakukan saat terjadi perselisihan yang sudah tidak dapat diselesaikan dengan pembicaraan. Ya itu sudah puluhan lalu. Tapi, ujar Ida terputus. Tapi apa dah? Tanya Indra bingung bercampur panik. Ya sudahlah, gak usah dijawab. Sekarang aku mohon banget sama kamu. Ayo kita balik ke tempat itu. Lanjut Indra dengan berdiri di depan Ida. Ida hanya diam dan tak bisa menjawab kata-kata Indra.
Dia sesekali menatap mata Indra dan mengalihkan pandangan ke tempat yang lain saat mereka beradu pandang. Emang lebih baik kamu di sini saja. Kamu akan aman. Biar aku sendiri yang ke sana, ujar Indra dengan membalikkan badan. Belum sempat Indra melangkah, Ida memegang tangan Indra untuk mencegah langkahnya. Ini perintah Bapak, Indra. Kita nggak usah ke sana, ujar Ida lirih. Memang benar, jika Indra berangkat sendiri, dia tidak tahu kemana arah yang harus dituju untuk kembali ke tempatnya Pak Sami. Tapi memaksa Ida hanya akan membahayakannya. Lalu apa yang harus aku lakukan ya? Apa aku harus diam saja dan kembali lari dari masalahku? Apa aku harus membiarkan kisah penjagalan ini berlanjut? Tapi jika sejenak aku berpikir jernih, orang seperti Pak Sami tak akan pernah membiarkan sesuatu yang kejam ini terjadi. Ia pasti bisa menyelesaikannya. Tapi kenapa dia hanya diam dan terkesan menjadi penonton? Apa ini ada hubungan dengan kata-kata mereka tentang perlindungan? Jika memang benar begitu, maka jalan satu-satunya menyelesaikan semua ini adalah bertemu dengan yang telah memberi perlindungan pada kedua orang itu. Aku harus menemui Sang Atta, batin si Indra. Gimana caranya buat ketemu sama Sang Atta? Tanya Indra dengan suara pelan. Nggak tahu, ujar Ida lalu membuang muka. Pasti ada caranya. Karena kalau emang nggak ada caranya, Kuning sama Mbak Enda nggak mungkin bisa dapat perlindungan dari dia. Sekarang kamu harus kasih tahu aku gimana caranya, ujar Indra dengan keyakinan tinggi. Tunggu. Kalau emang benar di tempat tadi ya, lanjut Indra saat mengingat apa yang dikatakan Pak Sami. Sebuah mobil tiba-tiba berhenti tepat di depan rumah Ida. Dan mobil itu tidak asing bagi Indra. Itu adalah mobil Pak Dion. Tak berapa lama berselang, Pak Dion keluar dan diikuti dengan Rian. Dan yang paling membuat Indra terkejut adalah saat Pak Yudi ikut keluar dari dalam mobil itu. Loh, kenapa ada Pak Yudi ada di sana dan ikut bersama mereka? Batin si Indra. Wah, kamu sudah di sini, Indra? Tanya Pak Dion saat memasuki pagar. Belum sempat Indra menjawabnya, Rian tiba-tiba berlari ke arah Indra. Dan wah, sebuah pukulan yang cukup keras mendarat di perut Indra, yang sontak saja membuat Indra tersungkur karena tidak siap menerimanya. Indra pikir Rian akan memeluk dia seperti seorang teman lama yang tidak berjumpa. Dan Indra sama sekali tidak menyangka dia akan begitu galak hingga mendaratkan pukulan keras pada Indra. Habis bikin masalah apa lagi lo bego? Kenapa baju lo darah semua? Habis bunuh siapa lo, Cik? Bentak Rian dengan memegang kerah baju Indra. Gua nggak apa-apa, sumpah deh, sumpah, ujar Indra dengan mengacungkan dua jari yang bisa diartikan sebagai peace, damai. Entah sudah berapa menit berlalu, Rian tak berhenti menyalahkan Indra sambil tetap memegangi kerah bajunya. Indra hanya bisa mendengarkannya dan berkata enggak. Di tengah perdebatan Indra dengan Rian, sekilas dia melihat jika Pak Dion sedang berbicara pada Ida. Tapi ada satu yang sedari tadi tetap diam dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun dengan tangan yang mengepal kuat dan sedikit bergetar. Dan kok Pak Yudi ada di sini? Tanya Indra pada Rian dengan suara pelan. Gini Indra, Pak Toto sudah nggak ada, ujar Rian dengan lesu. Hah? Tidak terlalu terkejut Indra mendengarnya.
karena sebelumnya Pak Sami sudah mengatakan pada Indra. Tapi yang membuat Indra terkejut dan bingung adalah bagaimana Rian bisa tahu. Dan Rian bersama dengan Pak Dion dan Pak Yudi, berarti mereka berdua juga sudah tahu. Pak Yudi tahu, tanya Indra pelan. Mayat Pak Toto masih di mobil, Dra. Kenapa bisa sampai begini ya? Kenapa lo bisa sampai terlibat sejauh ini? Tanya Rian. Indra tidak tahu harus menjawab dengan kata-kata seperti apa terhadap pertanyaan Rian ini. Karena Indra juga tidak tahu. Dan jika memang bisa memilih, Indra akan memilih untuk tidak terlibat sama sekali. Tapi Rian benar. Indra benar-benar terseret pada sebuah masalah yang entah dia harus melakukan apa saat ini. Dan juga kenapa mereka harus membawa mayat Pak Toto? Apa yang sebenarnya Pak Dion rencanakan? Batin si Indra. Dengan langkah sedikit cepat dan menahan emosi, akhirnya Indra melangkah mendekati Pak Dion. Kata Rian, mayat Pak Toto di bawah ya? Ujar Indra saat memutus obrolan antara Pak Dion dan Ida. Ini loh Indra, kalau kita serahkan ke kepolisian, kasus ini akan panjang dan runyam. Ujar Pak Dion yang berbalik ke arah Indra. Apanya panjang dan runyam, Pak? Pelakunya jelas ada dua, dan itu sudah jelas mereka. Gimana letak runyamnya? Tanya Indra dengan sedikit emosi. Emangnya kamu kira polisi akan percaya kalau Toto ini dibunuh sama Kuyang dan ante-antenya? Ujar Pak Dion. Maksud Bapak ante-ante? Mereka ada banyak. Tanya Indra bingung. Bukan karena perkataan Pak Dion yang sangat tak masuk akal, tapi karena pertanyaan saat mengatakan ante-ante yang bisa diartikan dengan jamak yang berarti lebih dari satu. Siapa lagi yang sebenarnya terlibat sebagai ante-antenya? Tanpa menjawab Indra, Pak Dion melangkahkan kakinya mendekati Pak Yudi yang sedari tadi diam 1000 bahasa. Dia tidak bisa mengerti akan sikapnya itu. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat mayat, dan yang menjadi mayat itu adalah temannya sendiri. Entah seperti apa pikirannya saat ini. Yudi, ujar Pak Dion sambil menepuk pundak Pak Yudi. Dan seketika itu pula Pak Yudi langsung tergeletak tak sadarkan diri. Hipnotis kayaknya nih. Tanya Indra dalam hati saat melihat apa yang dilakukan oleh Pak Dion. Aku antar Yudi sama Rian dulu. Kalian tunggu di sini ya. Ujar Pak Dion pada Indra dan Ida. Yang kemudian dia mengangkat Pak Yudi dengan begitu entengnya. Saya di sini saja Pak, sama Indra, ujar si Rian. Kamu gak akan kuat Yan. Sekarang aku minta tolong kamu jaga si Yudi dulu di rumah saya, jawab Pak Dion. Kalau gua gak balik, tolong lu benerin makam anak gua ya, kalau lu pulang ke Bekasian, ujar Indra dengan memberikan sebuah ATM pada Rian. Enggak, lu harus balik, ujar Rian dengan mengacak-acak rambut Indra. Satu lagi, please, jangan bikin perkara macam ini ya, lanjut Rian dengan berbisik pada Indra. Rian tidak mengambil ATM yang ingin dia serahkan padanya dan langsung berbalik meninggalkan Indra yang hanya tinggal berdua dengan Ida. Dalam keadaan yang kembali sepi, mereka berdua hanya bisa terdiam beberapa saat hingga akhirnya ada sedikit keberanian bagi Indra untuk memulai obrolan. Jadi gimana dah? Tanya Indra ringan. Apanya? Jawab Ida bingung dengan sedikit tersentak. Enggak lah, enggak apa-apa, ujar Indra dengan memalingkan wajahnya. Entah berapa lama waktu sudah berlalu dalam keheningan antara Indra dan Ida. Sebenarnya Indra sangat ingin pergi dari sini dan mendatangi Mbak Endah. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba ada sebuah gambaran tentang suatu tempat di pikiran Indra. Tempat yang sepertinya tidak begitu asing,
dan di sana berdiri seorang laki-laki. "Aji," gumam Indra pelan. "Kenapa Aji, Indra?" tanya Ida penasaran. Indra tak langsung menjawab pertanyaan Ida dan mulai memfokuskan pikirannya agar lebih dapat mengetahui posisi yang pasti dari penglihatan sekilas Indra barusan. Tapi sekeras apapun Indra mencobanya, seperti ada sebuah dinding kabut yang sangat tebal menutupi apa yang ingin Indra ketahui. Ketemu lu bangsat, gua harus bikin perhitungan sama lu karena lu tahu dan selama ini lu diem, ujar Indra dalam hati saat mengetahui di mana letak tempat itu. Dengan sedikit mengumpulkan keberanian, Indra berdiri dengan mengepalkan tangan sekeras-kerasnya dan melangkah meninggalkan Ida. Beberapa kali Ida memanggil, Indra tetap menoleh, bahkan menjawabnya. Hingga akhirnya dia sampai di pagar rumah Ida dan menyadari satu hal. Motor ada di Rantau Pulung. Gimana ya gua ke sana? Pikir Indra dengan menoleh ke arah Ida yang sedang memperhatikannya dengan wajah aneh dan bingung. "Kenapa, Indra?" tanya si Ida. Bisa tolong aku?" ujar si Indra. "Apa?" Kita ke tempat yang seharusnya kepikiran dari awal. Tempat semua ini dimulai dan akan jadi tempat semua ini diakhiri. Tempat di mana urat bumi manggil semua eksistensi yang gak kasat mata. Kita ke rumah Walid itu dah, ujar Indra pada Ida dengan berbalik padanya. "Dek, apaan itu?" gumam Indra pelan saat melihat atap rumah Ida. Tepat di atas atap rumah Ida, ada seekor burung dengan paruh yang sangat besar dan ada sesuatu seperti mahkota di kepalanya. Dengan mata yang merah menyala dan sedikit diterangi oleh lampu jalan yang cukup remang, bisa terlihat dengan jelas oleh Indra jika bulu burung itu berwarna hitam pekat dengan sedikit ada corak putih, dan yang lebih membuat Indra bingung bercampur takut adalah saat burung itu membentangkan sayapnya yang ukurannya tak kurang dari 6 meter. Enggak, kita ke tempat bapak saja, Indra. Perasaanku gak enak nah, ujar Ida dengan sedikit lirih. Indra tak menghiraukan apa yang Ida katakan, dan sekarang pandangannya tertuju pada burung besar aneh yang ada di atap rumah Ida. "Apa itu ya?" batin si Indra. Kenapa kamu?" tanya Ida yang mulai sadar dengan kepanikan Indra dengan melangkah mendekati Indra. "Apaan itu dah? Apa ini yang dipanggil orang-orang Panglima Burung?" tanya Indra dengan suara sedikit serak. "Bukan, itu cuma burung biasa. Belum ada alasan buat Panglima turun dalam waktu dekat," ujar Ida yang kemudian menarik tangan Indra. Lagi-lagi dan entah dari mana, tiba-tiba mereka berdua sudah diselimuti oleh kabut tebal yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Entah kenapa seperti ada sesuatu yang menarik punggung Indra, hingga genggaman tangan Indra dan Ida akhirnya terlepas. Dan perang Indra saat tersungkur di tanah rerumputan dengan keadaan sekitar yang amat gelap gulita. Dah, teriak Indra memanggil Ida yang sepertinya sekarang tidak ada di dekatnya. Setelah memanggil Ida beberapa kali, Indra sedikit terkejut saat menyadari sepertinya memang Ida sekarang tidak ada di sekitarnya. Tapi di mana dia? Atau mungkin lebih tepatnya di mana si Indra? Semua yang ada di sekelilingnya hanyalah kegelapan dengan rerumputan yang menjadi pijakannya. Tapi perasaan Indra mengatakan jika dia saat ini tidak sendiri dan ada orang yang memperhatikan Indra dari kegelapan. Indra sedikit menyeringai saat tahu dan menyadari siapa yang sedari tadi melihat dia dari kegelapan. "Aji," gumam Indra pelan. Keluar lo!" bentak Indra dengan melihat ke sekeliling.
dan akhirnya tertuju pada sosok Aji yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakang Indra. Udah cukup Indra, udah. Ujar Aji membentak Indra. Kalau ada yang bilang cukup, itu harusnya aku, ujar Indra dengan sangat emosi. Siapa sih sebenarnya Aji? Atau memang aku yang terlalu polos hingga tidak menyadari siapa sebenarnya Aji? Tapi orang seperti Pak Dion tidak mungkin akan sebodoh itu hingga tidak menyadarinya. Dan kenapa setiap aku mencoba untuk melihatnya, yang ada hanya kabut gelap tak berujung, batin si Indra. Sekarang pandangan Indra tajam ke arah Aji. Walaupun Indra tidak bisa melihatnya dengan jelas dan hanya sebatas bayangan kegelapan, tapi Indra tahu dengan jelas jika itu adalah Aji dan benar-benar Aji. Sebegitu inginnya dia mencelakai aku hingga menarikku dengan paksa ke tempat ini, batin si Indra. Gua gak tahu lo punya masalah apa sama gua, tapi kalau lo emang ada hubungannya sama semua ini, gua bisa pastiin lo bakal gua akhirin malam ini, ujar Indra dengan sebisa mungkin menahan emosinya. Aku gak nyangka kalau emang harus berakhir kayak gini, ujar Aji yang secara tiba-tiba sudah ada tepat di belakang Indra. Memang harusnya berakhir kayak gini hingga kita saling tahu siapa kita masing-masing, ujar Indra yang tanpa disadari oleh Aji sudah mencekik lehernya dari samping sisi kirinya. Jika hanya bergerak ringan pun dia bisa, tapi Indra selangkah di depan Aji saat Indra sudah menduga jika Aji akan muncul di belakang Indra. Sekarang Indra berhasil melumpuhkannya. Dengan sedikit tekanan yang Indra berikan sekarang, Aji hanya bisa mengerang dan semakin lama semakin melemas seiring dengan tangan kanan yang Indra gunakan untuk mencekik Aji, lahan semakin mengeluarkan cahaya merah. Aji mengerang sebisanya, tapi Indra sama sekali tidak mengurangi tekanannya dan malah semakin menambahnya. Sekarang jawab gua, ada hubungan apa kamu sama semua ini? Jawab, ucap Indra dengan diakhiri dengan bentakan yang cukup keras ke orang yang sedang dia tekan seluruh tenaganya hingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi jika dipikir-pikir, jika Aji dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia menjawabku? Tapi sama sekali tidak keren jika Aji tahu apa yang sedang aku bingungkan sekarang, batin si Indra. Aji terjatuh tak berdaya setelah Indra melepaskan cekikannya di lehernya. Hanya erangan kecil dan suara terbatuk-batuk yang bisa Indra dengar dari mulutnya. Buah. Jawab, ini di mana? Kamu narik gua kemana? Apa hubungan kamu sama semua ini? Bentak Indra pada Aji dan melayangkan beberapa pukulan ke wajah Aji yang sudah tak berdaya. Percuma saja kayaknya. Dan selamat, kamu sudah berhasil buang-buang waktu gua, ujar Indra dengan saat emosi setelah menunggu beberapa saat. Tapi tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Aji. Sejenak, Indra mencoba menenangkan pikirannya. Sebenarnya dia sangat ingin menghajar Aji habis-habisan saat ini. Tapi Aji pun temannya. Bagaimana jika Indra tidak mampu mengontrol emosinya dan akhirnya mengakhiri nyawanya? Ayo dong Nyok, ngomong, ujar Indra dalam hati sambil mengguncangkan kerah bajunya. Buang! Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di pipi Indra hingga membuat tubuhnya terpental sejauh beberapa meter. Erang Indra sambil mencoba kembali berdiri. Pak Dion, lanjut Indra setelah melihat sesosok lelaki yang berdiri di samping Aji dan mencoba membantunya berdiri. Walaupun sekilas Indra bisa melihat Pak Dion baru saja menancapkan sebuah tombak ke tanah. Waduh, sial. Apa jadinya jika dia menggunakan benda itu untuk menyerangku tadi? Tapi tunggu dulu. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba aku terjebak di sebuah battle royale
yang tak pernah kuinginkan sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Pak Dion menolong Aji? Batin si Indra. Diam di situ, Indra. Bentak Pak Dion pada Indra saat Indra bergerak mendekati Pak Dion dan Aji. Wajah Pak Dion tampak sangat marah dan penuh kepanikan saat ini. Tapi aduh, sebenarnya di mana aku ini? Kenapa tiba-tiba satu persatu orang muncul dan menjadi musuhku? Batin si Indra. Saya nggak tahu ya, apa hubungan Bapak sama Aji dengan semua ini. Tapi kalau emang benar kalian berkaitan, mohon maaf sebelumnya. Saya nggak akan tinggal diam, ujar Indra emosi dengan melafalkan beberapa baris amalan. Maka dalam sekejap, kedua telapak tangannya kembali menyala dan mengeluarkan cahaya merah yang terang, dan perlahan mulai berjalan mendekati mereka berdua. Sebuah hentakan besar ke tanah tiba-tiba terjadi di sekitar mereka, diikuti dengan sebuah kabut tebal yang menyelimuti mereka semua dengan sangat cepat dan terlalu cepat hingga Indra belum sempat bereaksi akan suara keras yang tadi. Waduh, apalagi sekarang? Kenapa aku jadi seperti sedang bertarung melawan Kagura yang bisa berpindah-pindah di dimensi dan ada anime di Naruto? Aduh, batin si Indra. Andai saja aku bisa menggunakan Rasengan atau Chidori. Sial. Sekarang mereka berdua benar-benar tak terlihat olehku di tengah kabut tebal ini. Sebenarnya ada apa antara Kalimantan dan kabut? Batin si Indra. Sangat terasa oleh Indra. Ada sebuah angin pelan yang meniup kabut ini hingga perlahan menghilang di sekitar Indra. Sedikit samar memang, tapi Indra mulai bisa kembali melihat Pak Dion dan Aji tak jauh di depannya. Indra tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung berlari ke arah mereka berdua. Tak peduli di mana dia sekarang, tak peduli siapa mereka. Sekarang mata Indra sudah digelapkan oleh emosi, dan emosi ini memaksa Indra untuk menyerang semua orang yang akan menghalangi jalannya.